Oke, hai, masih bersama MP Tarot. Kita masih dalam bacaan umum, bacaan untuk banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok dan bisa terbalik-balik gitu ya. Dan tema kita kali ini adalah tentang langkah-langkah berikutnya ya. Ada apa berikutnya yang akan kita hadapi atau kita jalani begitu ya. Dan perkenalkan untuk kamu yang baru, saya MP, saya seorang spiritual konsultan, konsultan keluarga dan rumah tangga, dan juga seorang healer yang menggunakan kartu tarot sebagai salah satu media pembaca energi. Buat kamu yang mau konsultasi ya atau bimbingan spiritual, nomor saya ada di deskripsi gitu ya. Oke, kita akan melihat dengan kartu tarot langkah-langkah berikutnya. Oke. Ada 12 cards. Di sini akan ada sebuah kesepakatan, kerjasama, ya, pertemuan. Jadi ini untukmu yang ada di dunia nyata, ya. Ini sebenarnya adalah implementasi dari para leluhur kalian, ya, yang sudah bekerja sama dengan leluhur lainnya, ya, yang tentu saja kalian satu vibrasi, satu server begitu ya, akan dipertemukan untuk ini ya, untuk melakukan sebuah tugas tentu saja, terutama untuk kemanfaatan bagi banyak orang ya. Ini ada sebuah kerjasama ya, kesepakatan kayak gitu-gitu, tanda tangan kontrak seperti itu. Nah, kalian akan menjalani ini, akan menghadapi ini. Ada sesuatu yang memang harus kalian kerjakan sehubungan dan kerjasama antar leluhur ini, dan ini akan di dunia nyata kalian dengan orang-orang yang sevibrasimu tentu saja ya. Ini untuk kemanfaatan banyak orang. Dan itu kalau dalam hal percintaan ya, kalian mungkin akan ditemukan jodohmu yang memang sudah jatahmu ya. Oke, baiklah. Kemudian langkah-langkah berikutnya akan kamu ambil ya. Ini saya melihat ada sebuah komunikasi, ada sebuah pemikiran-pemikiran, ide-ide. Ini akan muncul satu persatu begitu ya, sehubungan dengan apa yang sedang kamu lakukan saat ini. Ya, kamu gunakan kecerdasanmu ya dalam mengatasi apa yang sedang kamu hadapi saat ini. Oke, di sini sepertinya memang kalian ini bisa dibilang adalah keluarga. Keluarga ini tidak harus keluarga yang seperti umumnya orang begitu ya, tapi ini lebih ke soul family ya, keluarga jiwa. Jadi kalian dipertemukan dengan keluarga jiwamu, keluarga sesungguhnya, sejatinya dirimu, keluarga yang sejati maksudnya begitu. Karena hari ini banyak orang yang mengaku yang sebenarnya keluarga tapi sudah tidak seperti keluarga ya, seperti orang lain. Bahkan orang lain bisa seperti keluarga, yaitu yang dinamakan soul of the, family of the soul, keluarga jiwa begitu ya. Keluargamu yang sejati. Oke. Akan saya menghela nafas, padahal ini uang besar loh. Ini rezeki nomplok, uang besar yang akan hadir. Ya, jadi manfaatkan ini, keuangan ini untuk sebesar-besarnya, untuk kemanfaatan bersama gitu ya, kemakmuran bersama begitulah ya. Jadi uang-uang yang akan masuk ini dalam jumlah besar, manfaatkan sebaik mungkin begitulah ya. Saya kalau tentang uang itu jadi rasanya bagaimana begitu ya. Karena bukan hal yang mudah ya untuk kalian yang dititipi keberlimpahan, karena kalian harus punya karakter, selain welas asih harus adil. Adil tidak harus sama ya, keadilan itu tidak harus sama. Rezeki besar akan masuk, keuanganmu akan tentu saja akan membaik ya, lebih baik, berlimpah begitu. Tapi ini bukan untuk menuruti egomu sudah ya, egomu sudah tidak berlaku di sini gitu. Ini kristal penyembuhan ya, kalian yang sakit boleh melihat kristal ini, memandang ini kristal penyembuhan ya. Oke. Akan banyak perjalanan mungkin untukmu ya. Ini kamu kayaknya banyak melakukan perjalanan, mungkin antar kota atau kemana begitu ya, sehubungan dengan tugas-tugasmu tentu saja.
Tanggung jawabmu besar guys, apa kau tidak merasakannya? Oke, setelah ini ya langkah-langkahmu berikutnya. Ini masih tentang keberlimpahan ya, aset. Ini juga bisa bicara tentang itu. Ini hubungannya dengan banyak jiwa, baik jiwa yang saat ini hidup ya di alam dunia ataupun yang sudah meninggal ini ya. Hubungannya dengan para sukma, para jiwa-jiwa yang sudah tiada ya. Mungkin kalian akan leluhur lah begitu ya, kalian akan menjalani misi jiwa hubungan dengan mereka ya. Kalau di dunia nyata kalian ini mungkin akan mencari atau mendapatkan sebuah tempat khusus, tempat tertentu untuk istilahnya mungkin bahasa kerennya kantor begitu ya, tempat kontrakan, tempat sewa tanah begitu yang akan kalian gunakan dalam ini ya, karena ada uang, ada kerjasama kayak gitu ya, hubungannya akan ke sana ya, untuk kemanfaatan banyak orang ya. Ini ego-ego pribadi sudah terlebur ya. Tapi kamu dicukupi, tenang saja, kamu berlimpah tetap saja ya. Tapi kamu gunakan hartamu hartamu itu untuk kemanfaatan banyak orang ya. Harta di tangan yang tepat akan bermanfaat begitu. Jadi terimalah setiap harta yang dititipkan semesta padamu untuk sebesar-besarnya kemanfaatan. Jadi kamu jangan mengeluh jika kamu dimanfaatkan, karena memang misi jiwamu yang berada di sini, yang menonton ini, misi jiwamu itu, untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat, minimal untuk dirimu, keluargamu, ya, orang-orang di dekatmu, kemudian meluas. Begitu ya, itu prosedurnya begitu. Ini kalian memang punya cita-cita untuk mengentaskan kemiskinan, ya. Kalian akan membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang membutuhkan penghidupan ya. Kalian akan mengangkat orang-orang seperti itu. Misi jiwamu luar biasa. Nanti saya kalau ngomongin ini jadi menangis ya. Karena saya tahu rasanya menjadi kalian begitu ya. Betapa tidak mudahnya bertugas untuk mengangkat derajat orang lain begitu ya. Kadang diri sendiri terabaikan, tapi ternyata mengabaikan diri sendiri ini tidak boleh. Nanti kalian akan ditegur kalau mengabaikan diri sendiri. Oke, di sini hubungannya memang dengan pekerjaan. Saya lihat kalian akan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain, atau kalau kalian berada di masa transisi ya, kalian akan mendapatkan pekerjaan yang layak begitu, yang akhirnya bisa mengangkat derajat keluargamu begitu ya. Oke, di sini kalian yang menonton ini banyak yang memang semestinya menjadi seorang pamomong ya, pamomong Dewi Bumi ya, melindungi, mengayomi, memberi, apalagi bumi itu memberi segalanya untuk kita ya, kecukupan untuk kita. Padahal kita seringkali menyakiti bumi ya, menginjak-injak bumi, kadang kita pipis sembarangan gitu ya, buang sampah sembarangan. Nah, jangan lakukan itu lagi, buanglah sampah pada tempatnya begitu ya. Plastik-plastik itu kalau bisa sebisa mungkin dibakar, jangan dibuang sembarangan. Kalian ke tempat-tempat wisata, tempat-tempat umum gitu, lakukan pergerakan. Kalau kalian melihat plastik-plastik begitu, buang ke sampah, kalau memang bisa dibakar di situ, misalkan area pantai, kalian tinggal di dekat pantai seperti saya kan tidak jauh dari pantai dan pantainya kotor, tuh saya sedih. Oke, kemudian di situ ya, kalian sebagai seorang yang membumi, kalian adalah orang-orang yang akan memberi penghidupan banyak bagi orang lain begitu ya. Pengayom. Kalian banyak menjadi pengayom di sini ya. Kalian banyak dibutuhkan oleh orang lain, maka bangkitlah, segera bangkitlah. Jika kalian masih ada dalam perjalanan, kalian bangkit untuk dirimu sendiri. Motivasinya adalah dirimu sendiri, karena tidak ada penolong bagi dirimu selain dirimu sendiri. Tidak ada orang lain itu hanya pen-trigger saja, penyemangat, pembimbing, pengantar. Jadi yang bisa melakukan perubahan hanya dirimu sendiri. Lakukan perubahan gitu ya.
Kemudian langkah-langkah selanjutnya ya yang akan kamu lakukan, ini ada the devil. Ini mungkin semangat ya, bakarlah semangatmu, kobarkan semangatmu. Ya, semangatmu harus membara dalam hal ini. Karena tanpa semangat, wah, bagaimana? Kalau kalian tidak semangat ya, harus semangat ya. Kobarkan semangatmu ya. Oke, di sini memang sepertinya harus fokus ya. Langkah-langkah yang harus kamu ambil berikutnya, kamu harus fokus menjalani apa yang sedang kamu jalani saat ini ya. Oke, dan beberapa di antara kalian sepertinya ini akan diberi fasilitas ya, kendaraan, ini bisa mobil, bisa motor, fasilitas ya, fasilitas itu bukan untuk gaya-gayaan. Terkadang leluhur memberikan waktu kita untuk bergaya, misalkan kamu diberi anugerah kekayaan yang agak lumayan, kemudian kamu pengen pamer dan sebagainya, itu mungkin masih ada ya, beberapa di antara kita itu masih ada yang suka begitu, suka menunjukkan hal yang anugerahnya gitu loh, yang dia miliki kepada orang lain. Masih ada rasa seperti itu. Leluhur memperbolehkan, tapi sebentar. Kalau terus-terusan kalian seperti itu, akan diambil lagi rezekimu, percayalah. Kalau tidak percaya, buktikan ya. Jangan percaya deng, buktikan saja. Buktikan. Saya sering kali menyaksikan beberapa anak didik saya yang ketika diberi ya, dari mulai nol ya, atau mungkin minus, kemudian diberi keberlimpahan, kemudian dipamer-pamerkan di sosmed ya, saya hanya tersenyum dan ya, diperbolehkan. Leluhur bilang begitu, diperbolehkan sebentar saja. Namanya kita menuruti ego kita, nafsu ya, itu kan nafsu, ingin pamer kayak gitu, ingin dihargai, itu tuh nafsu kita. Nafsu jangan dimusuhi ya, kadang-kadang dituruti, tapi jangan terus-terusan dituruti ya. Jadi ketika kalian bergaya istilahnya ya, dengan keberkahan yang kalian dapatkan, apa sajalah begitu ya, itu leluhur tersenyum membolehkan ya. Namanya orang ingin diakui begitu, maksudnya ingin dipandang begitu ya, karena sudah lama tidak dipandang orang. Tapi kok terus-terusan tidak belajar untuk mengendalikan diri, tidak belajar berpikir bahwa banyak orang akan tersakiti dengan kenikmatan yang kita dapatkan ya. Walaupun tuh hanya sekedar kalian upload foto makanan kalau di sosmed ya, sebaiknya jangan lakukan, karena masih banyak orang yang ya, kalau ada orang yang ingin ya, kepengen apa yang kamu upload, ya itu yang namanya dosa itu, ya itu dosa itu nggak usah mikir dosa yang besar-besar, itu sudah berdosa ya. Saya jadi sedih karena saya melihat banyak yang diambil kembali karena kalian tidak bisa amanah, istilahnya begitu. Pamer boleh sebentar untuk menuruti ego kita, tidak berterima kasih kepada diri yang mungkin sudah lama berpuasa, bisa bilang begitu ya. Jadi itu bukannya itu begitu ya. Oke. Lanjut. Biasa selalu seperti itu ya anak-anak. Kemudian di sini ada ada konflik ya. Oke, jadi begini, kemungkinan namanya konflik itu kan akan ada ya, setiap konflik itu ada, tapi di sini dibutuhkan kebijaksanaan kalian untuk menghadapi setiap konflik. Konflik yang paling sering itu kan konflik dengan diri sendiri. Kalau dengan diri sendiri itu sudah beres, tidak berkonflik, yang di luar diri itu jelas mengikuti, gampang beresnya ya. Oke, saya lihat ada kerjasama lebih dari 2 orang ya, bisa 3 orang, bisa lebih. Jadi apa yang kalian kerjakan, langkah kalian berikutnya ini adalah kalian bekerja sama dengan orang-orang yang lebih dari 1 orang ya, lebih dari 2 orang ya, bisa 3, bisa 4, bisa pokoknya lebih dari 2 orang begitu ya. Oke, ini adalah sebuah fase yang memang semestinya berakhir ya. Mungkin fase yang kemarin ini sudah tertutup ya. Kalau angka kembar kalian melihat angka 999 itu sebenarnya adalah fase yang sudah ditutup, sudah selesai. Kalian akan berperan lagi di di episode yang baru. Episode lama ditutup. Kalian akan menjalani episode baru ya. Dan langkah-langkah yang tadi kita bicarakan ya, itu akan kamu jalani sepertinya ya.
terutama tentang bekerja sama untuk mengentaskan kemiskinan, bisa dibilang gitu ya, membuka lapangan pekerjaan begitu. Kalau kalian yang sedang berproses ya, kalian akan itu ada perbaikan-perbaikan ekonomi ya. Setelah ini ya, setelah kamu melihat video ini. Oke. Di sini King of Pentacle. Akan ada kesejahteraan finansial untukmu. Ya, sudah dibahas tadi ya. Ini harta di tangan yang tepat akan bermanfaat. Jangan galau, jangan merasa sedih jika kamu dimanfaatkan oleh orang, karena misi jiwamu adalah itu. Kalian adalah jenis, menurut wangsit yang saya terima apa? Nafia. Nafia itu adalah jenis ruh yang bermanfaat. Jadi kalau pengelompokan ruh-ruh itu masing-masing ada ruhnya orang-orang berilmu, ruhnya orang-orang yang bermanfaat, ruhnya orang-orang yang ini itu begitu ya, ada pembagian begitu. Dan kalian ini di sini kebanyakan adalah orang-orang yang bermanfaat ya. Dan misi jiwa seperti itu ya mau tidak mau akan kamu kerjakan di bumi ini ya. Jadi tidak ada penyesalan lagi untukmu jika kamu sudah tahu. Orang-orang yang memanfaatkanmu kemarin ya sudah, itu sudah diatur oleh semesta. Kamu nggak usah benci, nggak usah dendam, itu sudah berjalan dengan versinya semesta. Kalau mereka memang harus menjalani karma, mereka akan mendapatkan karmanya ya. Kamu maju terus, nggak usah menoleh ke belakang ya, percuma. Di belakang itu sudah nggak bisa balik, kamu sudah ada temboknya, jadi kamu maju terus. Kemudian di sini ada judgment, ada penilaian ya. Ini juga bisa dibilang kebangkitan juga. Jadi beberapa di antaramu ini memang sudah terlahir kembali lah menjadi sosok yang baru. Kalian sudah berbeda sekali ya di fase ini. Jadi yang kemarin sudah ditutup, ini kalian menuju ke episode berikutnya kehidupanmu ya. Kemudian gunakan kecerdikanmu ya. Kamu beberapa di antaramu di sini ahli strategi, gunakan kecerdikanmu. Kemudian hati-hati dengan para manipulator, orang-orang yang manipulatif di sekitarmu. Ini akan ada ya orang-orang seperti itu ya. Tapi kalian dibekali hal yang sama, untuk bisa mengenali ini semua. Ya. Kemudian ini ada keseimbangan, jadi jangan khawatir ya. Apapun yang sudah kamu keluarkan akan ada pemasaran untukmu. Take and give itu tuh ada ya. Kamu nggak usah hitung-hitungan dengan semesta, karena semesta tidak pernah hitung-hitungan denganmu. Sadari itu. Oke, di sini kamu akan berurusan dengan orang-orang besar, para pejabat, orang-orang yang punya uang, punya kekuasaan. Kamu akan berhubungan dengan ini semua. Ya, di tingkat terendah ya dengan Pak RT begitu ya. Dan di tingkat tertinggi ya tentu saja dengan pemerintah yang paling tinggi begitu ya. Ini banyak yang berada di ini ya. Kalian ternyata yang menonton video saya adalah orang-orang besar dan terlahir menjadi orang-orang besar pula yang belum sedang berproses ya. Maju terus, jangan berhenti di satu posisi, jangan nyaman di situ, di tempatmu yang sekarang. Keluarlah dari zona nyamanmu ya. Jangan ratu-ratuan, jangan raja-rajaan, jangan yang begitu-begitu, jangan. Terus galilah terus potensimu. Jadilah kemanfaatan sebesar-besarnya bagi dirimu dan lingkunganmu. Ya, abaikan hal-hal yang ya saat ini memang tidak terlalu dipakai ya. Cukup kamu tahu, misalkan kamu terah keturunannya ini, cukup tahu saja. Itu adalah bekalmu bahwa kamu bukan orang biasa begitu saja. Kamu bisa melakukan hal besar dengan menjadi keturunan orang-orang yang besar. Ya. Oke. Itu panjang nanti itu. Karena saya sering emosi dengan orang-orang yang berada di level itu. Wah, senang sekali dia berada di level itu. Padahal tugasnya banyak, ya. Oke, Ace of Wands. Di sini ide-ide ya akan muncul di dalam pikiranmu. Kamu akan bertindak sesuai dengan SOP-mu ya. Dan seperti yang saya bilang, tugasmu tidak gampang. Jadi jangan ya begitulah ya. Saya itu kalau menasihati, saya lebih senang menasihati diri sendiri kok menasihati orang lain ya. Belum tentu bisa menasihati diri sendiri. Ya, pokoknya begitu ya. Kamu itu orangnya mampu menghandle semuanya sebenarnya begitu. Kalaupun toh mungkin ada ada kesalahan di sana sini, itu lumrah begitu ya, namanya juga manusia. Tetap minta bimbingan ya pada para spirit, pada Tuhan semesta, begitulah. Kamu tahulah apa yang sudah kamu lakukan, apa yang bisa kamu lakukan di sini.
Ya, kemudian di sini ada the lovers. The lover ini masih ada hubungannya dengan percintaan ya. Percintaan ini bisa cinta welas asih kamu kepada alam semesta ya. Kemudian kalau ke ranah individu ya begitulah, mungkin kamu akan bertemu dengan twin flame-mu, union dengan jodoh sejatimu, bisa begitu ya. Karena di ranah spiritual itu yang dicari itu yang sejati, teman sejati ya, jodoh sejati, guru sejati, apalagi semua tentang kesejatian. Sejati itu sama dengan hakiki, yang sebenarnya. Kalian memang sedang diperjalankan untuk menuju yang sejati itu, sehingga kalian mengenali dirimu yang sejati pula. Begitu ya, itu dunia spiritual. Ya, sudah cukup pembacaan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Silahkan like, subscribe, komennya bagi kamu yang belum ya. Dan konsultasi bisa ke nomor WA saya yang di deskripsi. Oke, terima kasih, salam sayang selalu dari MP. Oke, bye-bye.